kawan pajak, selamat datang di Opini, obrolan pajak terkini KPP Pratama Pondok Aren episode kedua. Bagaimana kabar kawan pajak semua? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya adalah Frisna Elizabeth Situmorang dari KPP Pratama Pondok Aren yang akan bertugas sebagai host pada episode kali ini. Dan di sebelah saya ada Mas Habib sebagai narasumber kita kali ini. Sebelumnya boleh nih Mas Habib perkenalkan diri dulu. Oh iya, ini jadi saya rekan dari Ibu Frisna. Nama saya Ahmad Habibullah, saya sebagai penyuluh pajak di KPP Pondok Aren. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi import unifikasi dan SPT masa unifikasi. Mungkin kawan pajak sudah pernah mendengar ya tentang unifikasi. Nah, langsung saja kita bahas dengan narasumber kita kali ini. Bisa ditolong dijelaskan nggak sih Mas Habib apa sih unifikasi itu? Oke, jadi kalau sebelumnya itu untuk SPT beberapa jenis pajak itu seperti 4 ayat 2, kemudian pasal 15, pasal 22, 23, dan pasal 26 itu kan pelaporannya sendiri-sendiri ya. Jadi ada bukti potongnya sendiri, kemudian SPT-nya dilaporkan secara tersendiri. Nah, dengan adanya SPT masa unifikasi ini yang diatur di Per 24 tahun 2021 ini, maka beberapa jenis pajak tadi digabung akhirnya. Nah, kemudian tujuannya atau latar belakangnya itu yaitu yang pertama yaitu yang jelas memberi kemudahan, kemudian memberi kepastian hukum, jadi tidak jadi lebih jelas untuk pelaporannya, kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pelaporan jadi mudah maka kepatuhannya meningkat, harapannya seperti itu. Nah, kemudian untuk akurasi dan validasi serta one stop application, jadi satu aplikasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kebutuhan wajib pajak. Seperti itu, Mbak Frisna. Jadi kalau dari yang saya dengar tadi, garis besarnya unifikasi ini memberikan kemudahan ya untuk wajib pajak dan kepastian hukum. Lalu mulai kapan sih buku unifikasi ini mulai digunakan? Ya, jadi SPT Bupot unifikasi ini berlaku mulai 1 Januari tahun 2022. Nah, tapi wajib digunakannya yaitu mulai masa April 2022. Jadi, tapi wajib pajak sudah bisa menggunakan mulai Januari 2022. Nah, bagi wajib pajak kan ada juga loh wajib pajak yang sebelum unifikasi ini dia udah punya akses, jadi ada beberapa wajib pajak tertentu yang diberikan akses untuk semacam piloting ya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu dia berarti mulai Januari sudah wajib menggunakan Bupot unifikasi seperti itu. Jadi untuk yang piloting itu sudah wajib Januari, ya, betul sekali. Tapi untuk yang lainnya sudah wajibnya mulai April 2022. Wajibnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya. Terus tadi kan ada beberapa jenis pajak ya di unifikasi. Ini bisa dijelaskan nggak jenis pajak apa aja yang dilaporkan di unifikasi? Oke, jadi jenis pajaknya itu PPh final 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 15, kemudian PPh pasal 22, 23, dan PPh pasal 26. Jadi ada tinggal satu nih yang belum emang tidak digabung di SPT masa unifikasi, yaitu PPh pasal 21, karena PPh pasal 21 itu pelaporannya menggunakan mekanisme tersendiri. Nah, untuk sekarang ini kan masih menggunakan ISPT ya, belum terintegrasi ke DJP online. Nah, nanti kedepannya akan terintegrasi ke DJP online seperti yang sekarang itu sudah diterapkan di instansi pemerintah, seperti itu, Mbak Frisna. Jadi kalau untuk instansi pemerintah sih SPT 21-nya sudah di DJP online. Ya. Cuma kalau untuk selain itu masih ISPT ya, belum termasuk ISPT. Di unifikasi. Masih proses pengembangan lah. Nanti kedepannya akan lebih mudah lagi karena sudah digabung di DJP online seperti itu. Oke, semoga bisa segera ya kawan pajak ya. Selanjutnya kita masih mau membahas peraturan nih. Kewajiban pemotong dan pihak yang dipotong itu apa nih dalam hal unifikasi? Oke, jadi misal wajib pajak ini ada transaksi terkait jenis PPh yang tadi nih yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian kewajiban dari pihak pemotong itu apa sih? Nah, pemotong itu siapa ya? Pemotong itu kan yang menggunakan jasa, misalnya contohnya pasal 23 itu yang menggunakan jasa. Jadi yang istilahnya membayar ya pemotong itu kan, atau contohnya itu kalau misal transaksi sama badan ya berarti badan yang melakukan pembayaran, kemudian atau transaksi dengan pemerintah maka yang motong yaitu instansi pemerintah. Nah, kemudian kewajibannya apa aja untuk memotong tersebut, yaitu yang pertama membuat bukti potong. Nah, jadi membuat bukti potong sesuai
transaksi yang terjadi, kemudian menyerahkan bukti potong tersebut kepada yang dipotong. Jadi yang menjadi catatan ini ya wajib pajak, kalau melakukan pemotongan itu setelah bukti potong sudah dibuat, maka wajib diserahkan kepada pihak yang dipotong agar pihak yang dipotong itu mengetahui bahwa atas penghasilannya dia itu sudah dipotong pajak seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan pemotongan yaitu menyetor. Jadi yang sudah dipotong tadi, misal PPh pasal 23 sudah dipotong jasa 2%. Nah, atas PPh yang sudah dipotong tadi harus disetorkan sesuai dengan nominal yang dipotong. Nah, setelah menyetorkan yaitu melaporkan di SPT masa unifikasi seperti itu. Nah, kemudian kewajiban pihak yang dipotong itu apa? Nah, pihak dipotong juga memiliki kewajiban, yaitu yang pertama memberikan informasi identitas, yaitu NPWP, kemudian ataupun NIK bagi yang tidak memiliki NPWP, ataupun TIN untuk wajib pajak luar negeri, ataupun SKD bagi wajib pajak luar negeri juga, seperti itu. Oke, jadi untuk pihak yang dipotong atau dipungut ini harus ya wajib memberikan informasi identitasnya kepada pihak pemotong. Jadi kalau ditanyain NPWP atau NIK tolong diserahkan ya kawan pajak ya. Lalu ada berapa jenis bukti potong sih di SPT masa unifikasi ini? Oke, jadi di SPT masa unifikasi ini secara garis besar cuma ada 2 ya, yaitu bukti potong berformat standar dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Nah, jadi kalau bukti potong yang berformat standar ini dibikinnya di aplikasi e-Bupot Unifikasi, jadi langsung dibikin di situ. Nah, kemudian kalau yang dokumen yang dipersamakan itu dibuat oleh wajib pajak sendiri. Nah, kemudian untuk pembuatannya sendiri bagaimana untuk bukti potong unifikasi ini? Nah, pembuatannya sendiri yaitu menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Caranya juga ada 2, yaitu secara key-in atau input langsung, atau bisa juga dengan impor, yaitu dengan menggunakan file Excel yang sudah kita sediakan, tinggal diisi, kemudian setelah itu impor. Nah, ini fitur impor ini sangat berguna sekali apabila pihak yang dipotong itu jumlahnya banyak, misal jumlahnya ratusan atau ribuan, maka kami sarankan menggunakan fitur impor data seperti itu, Mbak Frisna. Oke, nah Mas Habib, misalnya nih dalam satu masa pajak ada lebih dari satu transaksi atas kode jenis pajak yang sama, itu boleh nggak satu bukti potong? Boleh sekali. Jadi misal dalam satu masa itu, misal pihak B memotong, misal pihak A memotong penghasilan pihak B. Nah, dalam 1 bulan itu atau dalam satu masa itu ada transaksi yang jumlahnya lebih dari 1, misal, tapi transaksinya juga sama, misal sewa mobil misalnya, sewa mobil di minggu pertama, kemudian minggu 2, minggu ketiga juga sewa mobil nih. Nah, itu kan jenis pajaknya sama ya, jenis pajaknya sama, kemudian pihak yang dipotong sama, masanya juga masih sama. Nah, itu bisa digabung menjadi satu bukti potong di ketentuan yang baru ini. Jadi itu mempermudah wajib pajak agar tidak terlalu banyak membuat bukti potong yang ya bisa makan waktu lebih lama juga. Oke, jadi kalau jenis pajaknya sama, masanya sama, lawan transaksinya sama, boleh digabung ya Mas Habib? Iya, betul sekali. Terus nih, tadi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, tadi kan sempat disebut dokumen yang disamakan dengan bukti potong. Itu contohnya apa ya? Oke, dokumen yang dipersamakan itu, nah ini contohnya ini terkait transaksinya dulu nih, misal terkait transaksi ini deposito atau tabungan, kemudian terkait transaksi yang itu yang terjadi di Bursa Efek, kemudian terkait transaksi diskonto surat berharga itu SBN itu ya. Nah, itu kan jumlahnya kan itu pasti banyak sekali ya, apalagi misal bank itu kan tiap hari kan pasti jutaan ya. Dan itu nggak mungkin setiap saat dibuat bukti potong khusus untuk wajib pajak tertentu. Maka dari itu, dari Direktorat Jenderal Pajak kita memberikan kemudahan, yaitu wajib pajak bisa menyampaikan dokumen yang dipersamakan. Nah, contohnya itu seperti buku tabungan, kemudian rekening koran, kemudian rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lainnya yang yang setara lah, seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk memudahkan, karena ini transaksinya jumlahnya banyak gitu, jadi nggak mungkin dibuat satu-satu tiap wajib pajak untuk bukti potongnya, seperti itu Mbak Prisna. Oke, nah untuk dokumen yang dipersamakannya ada syarat nggak, informasi apa yang harus tersedia di dalamnya? Oh iya, ada. Jadi informasi paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, kemudian nomor unik transaksi, dan jumlah PPh yang dipotong. Nah, nomor unik transaksi ini dibuat sendiri oleh wajib pajak.
bukan di generate oleh DJP tapi dibuat sendiri nomor uniknya seperti itu. Oke, jadi pemotong sendiri yang membuat nomor Ya. uniknya ya. Oke. Nah, kalau nih wajib pajak mempunyai fasilitas seperti SKB atau surat keterangan bebas, DTP atau fasilitas lainnya, itu bukti potongnya masih tetap dibuat kah? Ya, nah ini juga menjadi catatan nih bagi wajib pajak nih, walaupun misal lawan asasi kita memiliki SKB, kemudian juga memiliki SKED PP 23, kan itu dipotongnya 0,5% ya misalnya, kemudian punya SKD WPLN, kemudian ini juga misal atas PPh-nya di DTP atau ditanggung pemerintah. Kemudian apabila ada fasilitas lainnya, kemudian atau menggunakan pemotongan atau pemungutan dengan SSP, nah itu tetap wajib dipotong ya, Mbak Krisna dan Bapak Ibu wajib pajak tetap wajib dibuat bukti potongnya, karena atas transaksi tadi sebenarnya memang terjadi pemotongan walaupun mungkin tidak ada penyetoran seperti itu, maka tetap wajib dibuat bukti potongnya atas beberapa transaksi yang tadi itu. Oke, jadi tetap ya walaupun ada fasilitas tetap dibuat bukti potongnya. Nah, mungkin kawan pajak juga ada yang bertanya-tanya nih. Tadi kan dari tadi nyebutin SPT unifikasi. Kira-kira isinya apa aja sih SPT unifikasi Oke, ini? jadi SPT unifikasi ini terdiri dari yang pertama induk SPT masa. Nah, induk ini nanti ada rekap beberapa jenis pajak yang dipotong. Jadi berapa penghasilannya, kemudian yang dipotong berapa. Itu ada di induk. Nah, kemudian yang kedua itu ada rincian daftar PPh yang di-store sendiri. Jadi misal atas jasa konstruksi nih, misalnya kan dia nggak dipotong nih karena lawan transaksinya misal orang pribadi atau apa. Nah itu kan dia bisa nyetor sendiri. Nah itu nanti masuk ke lampiran kedua. Kemudian lampiran yang ketiga itu daftar objek pemotongan atau pemungutan penghasilan pihak lain. Nah kemudian yang keempat yaitu daftar bukti potong ya, yang tadi itu daftar bukti potong PPh pasal 15, 22, 23, 26 dan 4E2. Nah itu ada di lampiran 4 dan daftar penyetoran juga ada di lampiran 4. Seperti itu secara garis besarnya. Nah, secara garis besarnya terbagi dari dalam 4 ya, 4 Ya, formulir betul. ya di SPT masa unifikasi. Nah, kalau nih misalnya kawan pajak ternyata terlambat menyampaikan SPT unifikasi, masih ada denda nggak nih? Nah, ini Kira-kira? sama seperti sebelumnya ya. Jadi atas keterlambatan penyampaian SPT masa unifikasi, maka masih dikenakan denda yaitu sebesar 100.000. Nah, walaupun kelihatannya kecil tapi kalau bisa wajib pajak jangan sampai telat ya lapornya ya. Nah, jadi batasnya itu kan tanggal 20 masa pajak berikutnya. Apabila telat maka akan dikenakan denda sebesar 100.000 berdasarkan UU KUP. Kemudian apabila penyetorannya juga telat dikenakannya bunga. Kalau penyetoran telat itu dikenakan bunga. Kemudian misal ada pembetulannya ternyata ada kurang bayar, nah itu juga dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran karena pembetulan seperti itu. Oke, jadi kalaupun misalnya karena pembetulan tapi ternyata terlambat bayar, tetap ya ada denda bunganya tadi ya. Ya betul sekali. Nah, kalau untuk kawan pajak yang mau lapor PPh 23 atau yang lainnya sebelum berlakunya unifikasi ini gimana nih Mas Wahid? Oke, jadi misal ternyata pas sekarang nih misal baru tahu ternyata atas pembayaran atau biaya-biaya yang dulu telah dibayarkan di tahun 2021 ternyata harus dipotong nih PPh 23 atau 4E2. Nah, itu maka untuk pembuatan pemotongannya, kemudian untuk penyetorannya dan pelaporannya maka masih mengikuti aturan yang sebelumnya, yaitu Per 53 tahun 2009 dan Per 04 tahun 2017. Nah, jadi misal masih ada pemotongan 4E2 di tahun 2021 maka menggunakan ISPT 4E2. Kemudian misal ada pemotongan PPh pasal 23 maka menggunakan e-bobot PPh 23 apabila tapi ini berlaku untuk wajib pajak yang belum pernah menggunakan unifikasi. Jadi batasnya sampai dia pertama kali menggunakan unifikasi. Seperti itu. Misal dia di bulan Januari sudah menggunakan unifikasi, maka untuk seterusnya juga wajib menggunakan unifikasi. Misal ada transaksi yang belum dilaporkan di Februari misalnya. Gitu untuk tahun 2022 ya. Nah, untuk tahun sebelumnya berarti misal dia baru menggunakan di bulan Januari, maka dia baru
menggunakan aturan yang lama yang masa-masa sebelumnya. Tapi kalau misal dia baru menggunakannya di bulan April misalnya, nah maka sampai bulan Maret 2022 itu masih bisa menggunakan ISPT atau e-Bupot pasal 23 seperti itu. Oke, jadi dilihat kapan dia pertama Ya, kali menggunakan ibu dilihat pot kapan ya. pertama kali menggunakan. Nah, Itu. untuk mekanisme penggunaan ibu pot ini sendiri yang perlu disiapkan apa nih untuk membuka aplikasi ibu Oke, potnya? jadi yang perlu disiapkan yaitu yang pertama akun DJP online. Nah, kalau wajib pajak sudah mempunyai akun DJP online maka bisa langsung menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Nah, apabila belum memiliki akun DJP online maka silakan mengajukan e-Fin ke KPP terdaftar atau KPP terdekat seperti itu. Nah, e-Fin ini digunakan untuk nanti registrasi di akun DJP online. Nah, kemudian setelah memiliki akun DJP online maka wajib pajak wajib memiliki sertifikat elektronik. Nah, jika wajib pajak sudah memiliki settle karena PKP misalnya, nah itu tidak perlu mengajukan lagi seperti itu. Tapi jika wajib pajak bukan PKP tapi kan ini membutuhkan settle nih, nah wajib pajak bisa mengajukan di KPP terdaftar untuk sertifikat elektroniknya seperti itu. Oke, jadi ada dua hal yang perlu disiapkan Ya, ya. Pertama intinya ada akun dua. DJP online dan yang kedua adalah sertifikat Ya. elektronik. Nah, boleh diceritakan nggak nih proses penggunaan aplikasi ibu potnya nih, Mas Habib, dari Oke. awal sampai pelaporannya kalau Oke, kalau jadi bisa ini nih. agak panjang nih berarti ya prosesnya ya. Nah, yang pertama tadi kan kita asumsikan sudah punya akun DJP online ya. Nah, yang pertama silahkan login di djponline.pajak.go.id. Kemudian apabila, nah ini kan biasanya wajib pajak secara defaultnya kan belum ada nih menunya nih, menu e-Bupot Unifikasi. Nah, silahkan ke profile, kemudian aktivasi fitur, silahkan checklist e-Bupot Unifikasi, kemudian simpan perubahan. Nah, nanti setelah itu login lagi. Nah, setelah itu udah ada e-Bupot Unifikasi di menu pelaporan, menu lapor, kemudian di pra pelaporan. Nah, bukan yang lapor tapi yang pra pelaporan ya. Pra pelaporan di situ nanti ada e-Bupot Unifikasi. Nah, silahkan dibuka. Nah, kemudian nanti ada beberapa menu nih. Ada menu dashboard, kemudian pajak penghasilan, kemudian ada menu SPT masa dan pengaturan. Nah, yang pertama kita akses yaitu pengaturan nih. Kita mengatur untuk penandatangannya dulu nih, penandatangan untuk bukti potong dan SPT-nya kita atur. Biasanya sih direktur ya, direktur. Kita isi nama dan jabatannya. Oke, setelah itu, nah setelah sudah mengatur penandatangan, maka selanjutnya yaitu kita membuat bukti potong. Nah, ada di menu pajak penghasilan. Di situ ada beberapa menu yaitu PPh yang store sendiri, kemudian PPh jenis-jenis PPh daftar bukti potong yang telah dibuat, kemudian PPh non-resident, impor data dan posting. Nah, kita bisa melakukan seperti yang tadi saya ceritakan, yaitu bisa melakukan secara untuk pembuatan bukti potongnya key in, itu input langsung di menu rekam ya, silakan diklik rekam, atau bisa menggunakan impor data. Nah, di situ nanti silakan dibuka impor data. Di situ nanti ada format Excel yang bisa diunduh, kemudian diedit untuk dilakukan impor. Oke, setelah kita membuat bukti potong baik secara key in maupun impor, langkah selanjutnya yaitu posting nih. Kita posting setelah bukti potongnya sudah kita buat selesai pada masa tersebut, kita posting. Kemudian setelah posting, nah ini bukti potongnya kan sudah masuk ke SPT masa ya, sudah masuk ke SPT masa. Setelah itu silahkan buka tab SPT masa, di sebelahnya tab pajak penghasilan. Nah, di situ nanti ada perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah kita memotong tadi, setelah kita membuat bukti potong, kita melakukan penyetoran nih. Nah, untuk penyetorannya sendiri, kemudian pajak apa saja yang harus dibayar nanti ada di menu perekaman penyetoran. Nanti ada di situ tuh ada menu daftar bukti potong dan tagihannya. Nah, wajib pajak bisa langsung membuat billing di situ. Jadi nggak harus membuat billing di luar menu e-Bupot, kan ada juga tuh di menu bayar ya, di menu bayar kemudian membuat billing di e-billing. Itu bisa juga, cuma kita memberi kemudahan juga kepada wajib pajak di menu di aplikasi e-Bupot ini untuk pembuatan billing bisa langsung di menu e-Bupot di tadi itu yang perekaman pembayaran. Di situ bisa langsung membuat billingnya. Setelah billingnya sudah dibuat, kita bisa langsung membayar. Setelah kemudian setelah wajib pajak melakukan pembayaran, itu bukti potongnya silakan diinput, yaitu yang diinput bagian NTPN-nya
seperti itu. Nanti setelah diinput silakan dicek tuh apakah pembayarannya sudah sesuai. Jadi misalnya ada pembayarannya masih kurang ya silahkan dilunasi untuk kekurangan pembayarannya. Tapi kalau pembuatan billingnya sudah langsung di aplikasi e-Bupot Unifikasi ini, seharusnya sih pembayaran sudah pasti sesuai ya, sudah pasti sesuai dengan tagihan atau dipotong yang dibuat seperti itu. Setelah tadi melakukan perekaman penyetoran, selanjutnya kita lanjut ke penyiapan SPT Unifikasi. Nah, kita cek nih untuk rekapnya nih, rekap pembayarannya sama pembayarannya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai silahkan nanti pilih penandatangan kemudian disubmit. Oke, setelah disubmit nanti SPT masa ini akan menjadi draft ya. Nah, jadi belum terkirim tapi masih menjadi draft. Oke, setelah menjadi draft silahkan dibuka lagi tadi di menu yang SPT masa itu, nanti dibuka draftnya. Itu bisa langsung setelah itu bisa langsung dikirim. Nah, nanti silakan dibuka diklik menu kirim itu kan setelah itu nanti ada tab paling kanan tuh kirim. Nah, setelah itu di menu kirim itu ada ini inputan sertifikat elektronik. Nah, tadi kan wajib pajak sudah punya sertifikat elektronik ya, baik itu yang sudah punya karena PKP atau mengajukan tersendiri. Nah, silakan dipilih filenya, di-upload, kemudian masukkan paspres sertifikat elektronik, kemudian kirim. Udah selesai habis itu. Oke, sudah berhasil lapor. Lengkap sekali penjelasannya ya, Mas Habib. Ya, semoga bisa memberikan gambaran ya. kepada para kawan pajak. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mas Habib. Berakhir sudah podcast opini pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Nantikan acara podcast KPP Pratama Pondok Aren selanjutnya, tentunya dengan topik yang semakin menarik. Jangan lupa juga untuk mengikuti atau memfollow akun media sosial KPP Pratama Pondok Aren di IG dan Twitternya yaitu @pajakpondokaren. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami undur diri. Sampai jumpa kembali, sehat selalu, pajak kuat, Indonesia maju.